Untuk membenarkan majunya Gibran Rakabuming sebagai cawapres yang diklaim mewakili anak muda, banyak sekarang saya harus menyebutnya para penjilat Pak Jokowi. Saya ingin terang-terangan saja bicara, saya tidak mau terlalu abu-abu dalam hal ini, karena memang bagi saya ini adalah soal bangsa, soal negara, di mana bangsa ini butuh kepemimpinan yang matang, butuh kepemimpinan yang sudah memiliki rekam jejak, kapabilitas untuk menjadi seorang pemimpin. Saya perhatikan banyak sekali yang mencoba membangun narasi-narasi membenarkan majunya Gibran, diklaim mewakili anak muda, bahkan menyeret-nyeret Bung Karno yang berkata, "Berikan aku 10 pemuda, maka akan kuguncang dunia." Dan baru saja 1 pemuda dari Solo, Indonesia sudah bergetar katanya. Katanya bergetar. Saya heran dengan narasi ini. Bagi saya ini adalah cenderung merendahkan narasi yang dibangun oleh Bung Karno, bahwa maksudnya tidak demikian. Bung Karno itu mengerti betul kekuatan pemuda, dan pada saat itu Bung Karno juga masih dianggap representasi dari pemuda. Karena perjuangan pada masa kemerdekaan lalu memang banyak sekali orang-orang muda. Jadi menyamakan bahwa apa yang disampaikan oleh Bung Karno dengan Gibran yang membuat bergetar Indonesia katanya adalah sebuah pelecehan, penghinaan kepada Bung Karno sendiri. Majunya Gibran yang dipaksakan dengan mensiasati merubah aturan bukanlah cerminan pemuda yang dianggap dan masuk kategori apa yang disampaikan oleh Bung Karno. Gibran maju menjadi calon wakil presiden itu karena adanya keterlibatan kekuasaan bapaknya, kekuasaan pamannya di Mahkamah Konstitusi, dan adanya upaya-upaya persekongkolan para elit untuk memajukan Gibran sebagai cawapres. Demi tujuan apa? Bukan untuk membangun Indonesia, tetapi untuk berkuasa dengan memenangkan pilpres. Tujuan mereka itu. Tapi sayangnya kelompok elitis ini lupa terhadap kekuatan rakyat, lupa terhadap keberadaan masyarakat, yang mereka pikir bahwa masyarakat ini semua akan mudah terbius. Betul bahwa dulu Pak Jokowi didukung oleh masyarakat. Karena apa? Dilihat ada ketulusan di Pak Jokowi ketika mulai muncul pada 2014 lalu sebagai calon presiden yang dicalonkan oleh PDI Perjuangan. Ada ketulusan. Kita harus melihat bagaimana Jokowi dulu berjuang, bagaimana Jokowi secara fisik, bagaimana Jokowi secara pemikiran, bagaimana Jokowi ini digandrungi oleh masyarakat, karena memang saat itu antitesa dari Pak SBY yang terkesan elitis dan seperti elit kebanyakan. Datanglah Jokowi dengan aura merakyat. Jadi sehingga ada antitesa di sana dan mendapat dukungan. Jadi hal yang disampaikan oleh banyak orang tentang Gibran mewakili anak muda, saya pikir ini adalah sebuah pelecehan yang tidak bisa dibenarkan, merendahkan apa yang dibangun oleh Bung Karno. Gibran tidak masuk dalam kategori pemuda apa yang disampaikan oleh Bung Karno. Yang maksud Bung Karno adalah pemuda-pemuda yang memang berjuang, lahir, berdiri di atas kaki sendiri, berdiri di atas pemikiran sendiri, berdiri di atas semangat sendiri. Bukan pemuda yang menetek pada susu bapaknya, kemudian berbau ketek bapaknya, muncul menjadi calon. Semua karena kekuasaan. Tidak bisa. Yang begitu tidak masuk dalam kriteria pemuda yang dianggap oleh Bung Karno. Bung Karno menginginkan pemuda-pemuda Marhain ini semua bangkit berdiri. Pemuda-pemuda rakyat ini bangkit berdiri. Dan mereka akan mengguncang dunia. Dan mengharap pemuda-pemuda itu tidak menjadi objek dalam kehidupan yang hanya menjadi penonton, hanya menjadi pengekor, hanya menjadi pengikut. Tetapi Bung Karno ingin pemuda kita bangkit maju untuk kemudian menjadi pemimpin berikutnya bagi bangsa dan negara. Itulah Bung Karno menyiapkan pemimpin-pemimpin masa depan. Bukan menyiapkan pemimpin yang instan, tetapi pemimpin yang berjuang, yang bekerja keras, yang petarung. Bukan yang tiba-tiba jatuh dari pangkuan ayah, dipangku, digendong, di pundak, terus diangkat. Bukan. Gibran tidak masuk dalam representasi pemuda yang disebut oleh Bung Karno. Jadi kepada siapapun yang mencoba membenarkan majunya Gibran sebagai cawapres ini dengan memperalat narasi Bung Karno, saya harap Anda berhenti menggunakan itu, karena Anda melecehkan pemikiran Bung Karno. Anda menghinakan pemikiran Bung Karno.